halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastafdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babu nawaqidil wudu'i. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis yang membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu maupun hal-hal yang tidak membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a. Adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menanti, nungguin al-isya'a, akan solat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga ngangguk-ngangguk kepala mereka. Summa yusalluna, kemudian mereka solat isya, wala yatawadda'una, dan mereka tidak wudu lagi. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa sahhahahu ad-Daraqutni, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Daraqutni. Wa asluhu fi Muslim, adapun asalnya hadis yaitu di dalam sahih Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, hadis-hadis yang menerangkan apa saja yang membuat wudu batal dan apa saja yang membuat wudu tidak batal. Hadis pertama dari bab ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. At-Tirmidzi juga riwayatkan di dalam kitab Sunannya. Imam Daraqutni juga riwayatkan di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni-nya, termasuk di dalamnya Imam Muslim juga riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Hadisnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas 10 tahun ikut Rasulullah. Sejak Nabi injak kota Madinah, Anas diserahkan oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya laki namanya Malik, punya anak namanya Anas. Maka Anas bin Malik meninggal dunia, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Maka Abu Talha bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi injak kota Madinah sampai meninggal dunia. Tidak pernah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, khadamtu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat, membantu Nabi, melayani Nabi, ngambil buat wudunya Nabi, nenteng sendalnya Nabi, apanya aja, 10 tahun sampai Nabi wafat sejak injak kota Madinah. Pengalaman beliau ketika ditanya tentang Nabi, Nabi belum pernah 10 tahun itu berkata artinya napas besar, kecewa dengan apa yang dilakukan, belum pernah selama saya 10 tahun. Dan apa yang saya kerjakan, kata Sidina Anas, Nabi enggak pernah berkomentar, ngapa kamu kerjakan itu, enggak. Kalau saya enggak kerjakan sesuatu, Nabi enggak kemudian berkata lagi, kenapa kamu enggak kerjakan? Enggak ada. Nabi itu pribadi yang amat sangat menyenangkan. Begitu kata Sidina Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat doa dari Nabi, di antaranya tulul umur. Waktu nikah kata ibunya, ya Rasulullah, pembantumu kawin nih, doalah, angkat tanganmu Rasulullah, angkat. Maka diangkat tangan Nabi, Allahumma akhsir malah wa waladah wa atil umrah, ya Rabb, banyakin anaknya, banyakin hartanya, panjangin umurnya. Terijabah doanya Rasulullah, nembus ke langit. Satu-satunya sahabat yang anaknya banyak, Anas bin Malik. Dalam kitab Nurul Absar, Said Mukmin tuliskan anaknya Anas 127 orang. Jadi kalau ngadain pengajian, tahlilan, anak sama mantu aja udah rame tuh. 127 anaknya banyak. Ketika ditanya, anakmu banyak Anas? Dikit, saya pengen 150. Sebab satu anak bagi duit sama babak 1 juta sebulan. Berapa tuh babak punya duit sebulan? 127 juta. Kayaknya kalah dosen mercu itu kayaknya sama Anas. Bener gak Pak dosen? Itu begitu dosen. Ya Allah, 127 juta 3 bulan aja nih, 3 bulan itu bisa kebeli kontrakan di Meruya itu. Benar gak? Tuh, tanya Pak Dokter Abdul Rahman tuh begitu. Itu kayak begitu. Anas panjang umurnya, makamnya di Irak. Moga rezeki luas kita ziarah ke Irak. Kuburan Sayyidina Anas bin Malik. Anas ini muridnya banyak. Salah satunya Imam Hasan Basri. Itu muridnya Anas bin Malik. Masih banyak lah. Hadis yang Anas sampaikan kepada umat lebih dari 2223 hadis beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya kita mau bedah. Kata Sayyidina Anas, kana ashabu Rasulillah, jadi para sahabat Nabi totalnya 124.000 orang sahabatnya Rasulullah, mahasiswanya Nabi, anak didiknya Nabi, 124.000. Kebiasaan para sahabat, kata Sayyidina Anas, di zaman Nabi, artinya Nabi masih hidup, itu selalu kalau maghrib tidak pulang sampai isya, nungguin sholat isya dulu baru pulang. Cuman mereka palanya ngangguk-ngangguk. Itu sahabat di masjidnya, tahu ngangguk-ngangguk begitu, palanya ada yang miring. Itu makna hatta takhfiqa ru'usuhum, palanya dia miring, duduk orangnya sampai adzan nggak kedengeran, saking apanya tuh, pules ya, nggak denger. Qomat baru dibangun sama kawan-kawannya, nah qomat sholat aja isya, kagak pakai wudhu, sholat isya enggak pakai wudhu. Begitu kata Sayyidina Anas bin Malik. Kesimpulannya kan begitu, kita kan ngaji. Sebelum saya berbicara faedah hadis ini, saudara perlu diketahui bahwa hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ada 5. Salah satunya saudara adalah tidur
dengan tidak menetapkan bokongnya di tanah, ya di semen, di sejadah, di ini begitu. Kalau tidurnya nggak duduk, wudunya batal. Walaupun yakin 100% enggak keluar angin dari duburnya. Dari mana keyakinan? Dia punya pembantu suruh jagain, dia tidur, kalau gua kentut lu bilangin. Kata pembantunya, bos kamu gak kentut. Tetap kalau tidur tidak menetapkan bokong, wudunya batal adanya. Karena tidur tanpa menetapkan bokong, terlepas mau keluar mau tidak, itu membatalkan daripada wudu. Dari mana dalilnya bahwa tidur tanpa menetapkan bokong membatalkan wudu? Abu Dawud tuliskan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah tuliskan dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad riwayatkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah wa radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Kata Nabi, dua mata ini terali dubur, dua mata ini pengikat dubur. Siapa saja orangnya tidur, falyatawaddo, maka wajib wudu. Itu menunjukkan tidur dapat membatalkan wudu. Kalau tidur dapat membatalkan wudu, kita harus pahami ada tidur, ada ngantuk. Kalau ngantuk, wudu tidak batal. Apa itu ngantuk? Kalau ngantuk di antara indikatornya, orang ngobrol masih kedengaran walaupun nggak paham, mata kita merem sambil tiduran, ada orang ngomongin, ngobrol macam-macam, ada yang politik begitu, ada ini, dia kedengaran masuk kuping tapi nggak paham apa yang ngomongin tuh, begitu. Itu namanya ngantuk. Wudu nggak batal, langsung sholat boleh karena ngantuk. Apa indikator tidur? Ngimpi. Kalau orang ngimpi walaupun sebentar, itu berarti tidur. Apa indikator tidur? Ngorok. Udah ngorok walaupun baru 15 menit, itu pastikan tidur. Maka yang kayak begitu wudunya batal. Lalu bagaimana ini hadis yang kita bedah? Anas bin Malik bilang, sahabat Nabi itu kebiasaannya maghrib nggak pulang sampai isya, cuman mereka pada ngangguk-ngangguk palanya, ngangguk-ngangguk palanya, lalu nggak pakai wudu, sholat isya aja, tidur tuh sahabat. Lah ini Anas bin Malik berbicara, tidur nggak batalin wudu. Ah ini lihat, Anas bercerita ngangguk-ngangguk palanya. Kalau ngangguk-ngangguk tuh tidurnya duduk apa baring kira-kira? Hah? Duduk. Maka saudara, dari hadis Sayyidina Anas bin Malik yang kita bedah ini, biar kita pahami bersama. Yang pertama, di antara keberkahan yang didapat oleh para sahabat sehingga hidupnya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah, waktunya berkah, sahabat itu amaliyahnya, kata Sayyidina Anas, maghrib sampai isya enggak keluar dari masjid. Itu sahabat Nabi. Namanya
ihya'u ma bainal isya'aini, mengisi waktu dengan ibadah antara maghrib dan isya. Ini waktu paling berkahnya waktu. Sampaikan kepada mereka yang umurnya banyak dihambur-hambur kerjaan yang kagak. Kalau udah ketemu Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak, kadang perilakunya rada nyeleneh. Ke puncak tuh, rada nyeleneh. Nyeleneh bagaimana? Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Yang namanya puncak tuh kira-kira panas apa dingin? Dingin. Baru atau dari dulu? Dari zaman Ki Benen. Itu yang namanya puncak dingin. Bener nggak? Itu dari Meruya ke puncak bawa sweater sama mantel. Mau ngapain? Dingin. Lu kalau pengen panas Tanjung Priok, ngapa ke puncak? Begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi nih kayak begini nih. Begitu. Coba dipikirin. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Begitu. Bawa mantel. Udah begitu mau mandi, mana tombol merahnya? Maksudnya mandi pakai air anget. Lo mau ngapain teh kalau mau pengen panas? Meruya aja. Mau ngapain teh ke puncak-puncak? Emang puncakmu dari zaman Ki Benen dingin. Yuk ente mau nyari apa ke puncak? Dingin. Itu dingin. Ngapain teh takut? Udah duit dibuang, capek-capek di jalan macet, gitu. Kelakuannya dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, mendingan di Meruya, duitnya sumbangin di masjid kayak sama yatim kayak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya curiga ini, mana orangnya? Tuh begitu tuh. Coba, ini kan enggak rapih nih yang kayak begini nih. Sampaikan nama mereka yang umurnya banyak terbuang sia-sia. Anda pengen menggantikan waktu yang terbuang, manfaatin antara maghrib dan isya. Sufi besar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, tabi'in, ditanya oleh muridnya Abul Hawari. Kata muridnya, guru sama Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, cerita ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Haddad dalam risalah Al-Muawanahnya, bisa dibongkar di sana. Guru, saya mau tanya, bagusan mana amalan? Siangnya puasa, Senin gitu, atau Kemis puasa, tapi maghrib sampai isya enggak di masjid, pulang? Ataukah enggak puasa, maghrib sampai isya ada di masjid? Saya mau nanya guru, tinggian mana? Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ijma' bainahuma, tinggian dua-duanya. Puasa juga, maghrib sampai isya di masjid juga. Kata si murid, ora bisa guru, ora bisa kalau dua-duanya. Sebab kalau puasa maghrib pengen buka, jadi kagak bisa tuh. Kalau di masjid kan kudu makan guru. Tapi kalau kagak puasa mah makan bisa jam 5. Ini orang dulu jam 5 makan, jadi maghrib sampai isya ada di masjid. Kalau begitu kasusnya muridku Abul Hawari, saya sampein kalau ente pengen tahu ganjarannya, ente puasa setahun penuh, puasa sunat, ama ente sekali maghrib sampai isya di masjid, ganjarannya di mata Allah ora ada apa-apanya ente puasa setahun penuh. Apalagi model kayak ente kagak demen puasa, begitu. Ini yang tukang puasanya aja nih, setahun penuh nggak ada manfaat. Dibanding maghrib sampai isya duduk di masjid. Coba kita renungi orang Betawi tempo dulu. Orang Betawi tempo dulu, mohon maaf, sekolah nggak tinggi-tinggi amat, nggak ada, paling tingginya SR. Orang dulu sekolahnya nggak tinggi, begitu, gitu. Lalu kerja selagu-lagunya, berangkat ke kebon. Kan banyak kebon, banyak sawah juga di Meruya. Itu sesudah sholat duha, jam 7 baru ke Tegal, ke kebon. Jam 4 udah pulang, begitu.
Tengah 6 udah nongkrong di masjid. Artinya berangkat kerja sesudah matahari terbit, pulang sebelum terbenam. Sedikit masa kerjanya. Ketiga, anaknya banyak kayak biji tasbih 33 orang dulu. Tapi coba sekolah nggak tinggi, kerja sedikit, anak banyak, dia mati bisa ninggalin warisan. Tidak sedikit kawan-kawan kita rumah yang ditempatin rumah warisan. Kadang kontrakan saban bulan diambilin, tanahnya bukan dia yang beli, kadang dia juga bukan yang bangun. Bener nggak? Bener nggak? Tuh begitu. Coba renungin nama kita. Lah kita sekolah tinggi, minimal SMA, ada yang S1, S2, ada yang S3. Begitu. Kerja, ya Robbana, berangkat sebelum matahari terbit, pulang sesudah matahari terbenam. Disebutnya berangkat pagi, pulang pagi. Berarti durasi kerjanya panjang. Anak dikit, 2, 3 jarang. Orang belakangan boro mau ninggalin warisan, mau nyekolahin bocah aja puyeng. Dia bingung, ngapa gua kan dosen ya, begitu, mana strata gua tinggi, ngapa tuh sama mahasiswa naiknya Alphard gua Gojek, kan ada yang kayak begitu ya, begitu. Dia bingung mikirin hidup, begitu, bingung, begitu. Kenapa? Karena orang dulu barokah waktu, nyontoh para sahabat. Maghrib sampai Isya tidak pulang. Ini satu yang Sayyidina Anas sampaikan, para sahabat. Jadi habis sholat Isya baru keluar dari masjid. Maghrib sampai Isya handphone mati di masjid. Itu waktu paling barokahnya waktu, paling mustajabnya waktu. Maghrib sampai Isya di masjid. Kalau ibu-ibu barangkali ada yang ngaji lewat media sosial ini, maghrib sampai Isya handphone mati, duduk di sejadah di kamarnya, baca apa kek terserah. Amalan yang paling tinggi 4 maghrib sampai Isya, begitu. Ini buat ibu-ibu di rumah. Buat kita kalau secara umum 5 maghrib sampai Isya. 1, taklim maghrib sampai Isya, di mana ada pengajian maghrib Isya, duduk di situ, itu paling tinggi taklim. 2, sholat awabin 20 rakaat maghrib sampai Isya. 3, amalannya baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, silakan sebanyak-banyaknya. 4, baca la ilaha illallah. 5, baca sholawat. Ini amalan tertingginya maghrib sampai Isya. Terserah Anda mau kerjain yang mana. Ini amalan tertinggi kalau pengen barokah. Bila kita jalanin kayak begitu tuh, nggak ditinggal maghrib sampai Isya kayak begitu, lihat keberkahannya. Terendahnya dari semua amalan itu mendatangkan keberlimpahan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehat kantong, sehat dompet, sehat keluarga, sehat perusahaan, sehat. Ini sahabat dari Sayyidina Anas bin Malik. 2, sahabat itu ada yang tidur duduk. Kalau tidurnya duduk, pantatnya ditempelin, duduk, maka wudunya enggak batal. Wudu yang batal bila tidurnya terlentang, tengkurap, miring, ini batal. Tapi bila tidurnya duduk, pantatnya ditempelin, duduk juga kalau pantatnya ditempelin, minta izin, kakinya diangkat atuh, ini pantatnya terbuka, ini batal. Tapi kalau pantatnya ditempelin, itu kalau buang angin mesti dia bangun.
karena pentilnya tertutup. Apa namanya? Oh, klepnya tertutup. Kalau ditempelin, maka tidak batal. Dari mana tahu tidak batal? Sayyidina Anas bercerita, para sahabat maghrib ada yang sampai gini-gini, saking capeknya siang kerja, enggak batal. Dan ini min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, daripada rahmatnya Nabi dan luhur syariatnya Nabi. Coba kalau batal, repot, mana Jumat lagi. Kata teman kita, tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Iya setuju katanya tuh. Tuh begitu. Khotib lagi khutbah tuh pada tidur tuh orang. Pada tidur. Coba kalau batal. Lah, itu kan pada wudhu lagi. Begitu. Enggak batal. Kalau tidurnya duduk. Dalilnya ini. Kalau tidur duduk tidak batal. Sebab an-naumu ala hayatil mumakkin maq'adatahu la yubtilul wudu'a bihadal hadis. Tidur dengan posisi menetapkan bokong tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis ini. Yang tidur batalin wudu manakala terlentang dan seterusnya. Tenggorok dah, itu wudu jadi batal. Kalau tidurnya duduk menetapkan bokong, wudu tidak batal. Tidak batal. Begitu. Jadi yang ngangguk-ngangguk, sampai dia marah-marah sama temennya kalau Jumat, gua salah masjid, ini nggak bener nih masjid. Emang apa? Khotbah sekali. Bukan khotbah sekali, ente tidur. Khotbah sekali katanya. Bukan, ente ngorok. Begitu dari tadi khutbah, dipikir khutbah kedua aja udah kelewat. Yang pertama itu saking nikmatnya sampai dia bilang sama bininya, mah inilah kehebatan kaum Adam, tidak diberikan kepada kaum Hawa oleh agama. Apaan? Tidur saat khotib lagi khutbah. Oh gitu. Saking nikmatnya tidur saat khotib lagi khutbah tuh. Begitu. Oleh karena itu, tidur dalam keadaan duduk walaupun ngorok, walaupun ngiler, tidak batalin wudhu kalau menetapkan bokongnya. Itu tidur. Jadi singkatnya, di antara yang batalin wudhu adalah tidur, kecuali hadis ini, tidur dalam posisi bokongnya ditempelin. Begitu, maka wudhu enggak batal. Dari hadis ini pula muncul, gila bagaimana? Lagi tidur aja, yang kalau dibangunin bakal bangun, wudhu batal. Apalagi gila. Gila batalin wudhu. Zawalul akal, hilang akal. Lagi tidur aja yang akal enggak hilang, wudhu batal. Apalagi gila, lebih parah. Namanya dalilnya qiyas. Agama tuh begitu. Jadi gak ada tulisan di SPBU dilarang merokok. Nabun boleh, berarti nabun, gak ada tulisannya. Ini namanya kagak paham agama. Orang belajar hukum harus paham. Merokok tuh api kecil, dilarang. Apalagi bakar ban, lebih dilarang. Tuh lagi tidur doang, wudhu batal. Gila lebih parah, itu batal. Mabok batal. Zawalul akli, membatalkan wudhu. Udah dua tuh batal wudhu. Satu tidur, dua gila, hilang akal. Mabok, sakit kalau parah, kalau demam terlalu tinggi 40 ke atas, itu ngomong ngacau. Kadang suka dianggap kesurupan karena panasnya terlalu tinggi. Ini nih batalin wudhu karena hilang akal. Tapi tidur duduk tidak batal wudhu dalam madhab Syafi'i. Meski begitu, kalaupun kita tidur duduk, sunat wudhu lagi. Sebab Imam Malik kalau tidur wudhu batal. Begitu. Walaupun wudhu lagi.
Sehingga hukum yang bisa diambil dari hadis ini, hukumnya tidur orang duduk menetapkan bokong tidak membatalkan wudu. Adapun tidur tanpa begitu, terlentang, miring, maka wudu menjadi batal adanya. Mau nyandar, mau tengkurap, mau apa, maka wudu itu menjadi batal adanya. Terakhir yang kita bisa petik dari hadis ini, sholat isya bisa ditunda, begitu tuh, enggak buru-buru. Tandanya sahabat pada tidur nunggu isya, nunggu sholat isya, Nabi belum keluar. Ada ceritanya ini, Nabi masih ada berbincang, jadi dia duduk aja, belum, udah waktu isya belum juga sholat rumah Nabi nyempel dengan masjid, ada tamu. Sehingga Nabi berbincang, sahabat sampai ketiduran. Enggak apa-apa, masih pada waktunya. Tandanya sahabat pun demikian. Inilah beberapa faedah yang kita bisa petik daripada hadis yang kita bedah ini. Singkatnya, tidur menetapkan bokong tidak membatalkan wudhu secara logika karena aman keluarnya angin daripada dubur kita dengan begitu. Meski begitu, karena ada khilaf ulama, sunat wudhu di dalam madhab Imam Syafi'i. Demikian kajian kita. Saya mau tutup aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kakinya selonjoran? Pertanyaannya, pantatnya ditempelin atau tidak? Itu rumusnya. Kalau pantatnya ditempelin biar kata belonjor, enggak apa-apa. Memang catatan tidur duduk ini jangan sampai orangnya kurus krempeng. Kalau kurus krempeng biar kata duduknya ditempelin, pantatnya renggang, karena memang kurang gizi, perlu diikut sertakan pada MBG. Bener nggak begitu? MBG kurang lebih begitu, karena ada tajafin, maka itu bakal batal wudunya. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah, kalau sudah kita doa. Yang pertama kita baca Fatihah buat Sayyidina Anas bin Malik yang ngasih ilmu sama kita. Kedua sama imam pengarang Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Moga Allah tinggikan derajatnya, Allah masukkan ke surga bersama Rasulullah, dan kita dapat barokah beliau, karomah beliau, ilmu beliau, hidup kita makin mulia dunia akhirat kita. Amin. Alaihima hadiyatan minna suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi hasanati Sayyidina Muhammad, waj'alna jami'an min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ilahana ilmu kafiran su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'ala, wa karama wa kafiran maqal, akrimna bihaqqil fatihati maqala, wa hassil ma fi dhamairina ya man la yashghalu sam'un an sam'in, wa ya man la tughlituhu kasratul masail, wa ya man la yatabarramu bi ilhahil mulihin min ibadihi alaih, adhiqna barda rahmatik wa karamastijabatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa limasyayikhi hadhihi al-balati ajmain wa limuallifi Bulughil Maram wa li sahabati Rasulullah Anas bin Malik wa li kafatil mu'minin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil qismamadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.